Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Cinta Edukasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai FR soal T3K seri manajerial part 1. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang soal pedagogik ya. Nah, sekarang giliran manajerial. Tapi sebelumnya buat teman-teman nih yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya supaya teman-teman gak akan ketinggalan kalau saya bikin video terbaru. Yuk kita simak untuk soal-soalnya. Oke teman-teman, di sini soal nomor 1, saya adalah tim HRD dari perusahaan ternama. Suatu hari saat menjalankan tugas untuk perekrutan karyawan baru, ternyata ada 2 orang yang saya kenal mendaftar pada posisi yang sama. Jadi yang dibutuhkannya 1 orang ya teman-teman. Salah satunya adalah sepupu saya, sedangkan yang lainnya adalah sahabat saya. Sikap saya sebaiknya adalah, nah teman-teman, kita analisis opsinya terlebih dahulu ya. Opsi A, memilih sahabat saya sebab dia berjasa pada hidup saya. Berarti ini lebih subjektif ya teman-teman. Kita eliminasi. Yang opsi B, memilih sepupu saya karena ada hubungan kekeluargaan. Nah ini juga masih subjektif juga. Bahkan ini adalah nepotisme, salah satu bentuk KKN nepotisme tepatnya ya. Jadi eliminasi yang B. C, memilih mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Nah ini kan atas dasar apa? IBA atau bagaimana? Ini nggak profesional kalau untuk opsi yang C ini. Nah yang lebih tepatnya pasti teman-teman setuju juga ya dengan opsi D, memilih berdasarkan kriteria yang diinginkan perusahaan. Nah jadi sebagai seorang HRD memang sudah sepatutnya, jadi yang dipilih itu berdasarkan kriteria yang memang diinginkan atau dibutuhkan oleh perusahaan. Itu yang baru namanya objektif ya. Oke, berarti jawabannya jelas teman-teman. Jawabannya adalah opsi D. Next teman-teman, kita ke nomor selanjutnya. Di sini, Anda baru 2 tahun menjadi salah satu karyawan di BKN. Suatu hari, seseorang yang mengaku mengikuti seleksi ASN mendatangi Anda dan membawa bingkisan. Nah, ini ada udang di balik batu nih. Dia meminta agar bekerja sama, agar Anda nih mau bekerja sama agar dia lulus menjadi ASN. Tindakan Anda adalah, ini kalau misalkan dilihat dari soalnya berarti jelas ini adalah penyogokan, disogok gitu ya, atau gratifikasi. A, menolak segala bentuk tindakan gratifikasi. Ini masuk gratifikasi ya teman-teman. Jadi yang A itu adalah tegas gitu ya, tidak mau pokoknya terlibat dalam penyogokan atau penyuapan atau gratifikasi. Yang B, tidak ada salahnya menerima rejeki. Tapi rejekinya ini rejeki yang gimana dulu? Kalau misalkan ini kategorinya gak halal ya teman-teman. Yang B ini tidak lah ya. C, menolak bekerja sama sebab takut ketahuan. Nah, ada kata takut ketahuan. Jadi sebenarnya bukan takutnya sih, tapi ini lebih ke moral ya teman-teman. Opsi C juga diragukan. Yang D, tidak mengambil tindakan secara gegabah. Nah ini lebih bersifat umum opsinya. Jadi yang lebih tepat jelas dong teman-teman, kalau ini jelas sekali di sini adalah tindakan gratifikasi. Maka sebagai seorang ASN kita harus mempunyai nilai value yang berakhlak gitu ya. Maka di sini opsi A jawaban yang tepat, yaitu menolak segala bentuk tindakan gratifikasi. Oke, tetap semangat teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini teman-teman, Anda adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan. Anda baru saja melewati masa percobaan. Anda diminta oleh tim untuk menyampaikan presentasi kepada seluruh karyawan. Akan tetapi, Anda adalah orang yang takut berhadapan dengan orang banyak. Maka tindakan Anda adalah yang opsi A. Kita analisis opsi dulu teman-teman. Menyarankan karyawan lain untuk menggantikan saya agar tidak keliru. Ini kesannya teman-teman melimpahkan tanggung jawab kepada yang lain dan tidak siap. Jelas ya ini. Jadi eliminasi yang A. B, meminta waktu untuk mengumpulkan keberanian. Kalau di sini meminta waktu, mengulur-ulur waktu, berarti itu jelas sekali kalau teman-teman tuh
ngerasa nggak siap gitu, kapan gitu untuk presentasinya kan. Jadi yang B tidak solusi juga, tidak bersifat memecahkan masalah ya. Yang C meningkatkan kepercayaan diri dan menyampaikan presentasi. Nah ini mau bagaimanapun dicoba, pokoknya percaya diri dulu, sampaikan presentasinya. Ini sudah mau berusaha teman-teman yang C ini. Tapi kita lihat opsi yang D, menanyakan alasan mereka meminta saya padahal saya baru melewati masa percobaan. Nah ini mengulur-ulur waktu dan membuang waktu juga. Kenapa harus nanya alasan? Jadi kesannya teman-teman bertele-tele gitu ya. Jadi jelas untuk nomor 3 ini opsi yang tepat adalah meningkatkan kepercayaan diri dan menyampaikan presentasi, opsi C tentunya ya teman-teman. Nah teman-teman, kita next yuk ke soal berikutnya. Di sini, suatu malam Anda terbangun karena suara musik yang kencang dari salah seorang tetangga Anda. Ini bukan kali pertamanya tetangga Anda menyetel musik dengan kencang di malam hari. Sikap Anda adalah, nah ini tetangga yang agak toksik ya, jadi suka nyetel musik keras-keras gitu ya. Yang A, menggunakan headset agar tidak terdengar lagi. Mungkin ini cukup menyelesaikan masalah di diri teman-teman gitu ya, menggunakan headset agar tidak terdengar lagi. Tapi nggak sampai sana, mungkin tetangganya nggak akan peka, terus saja mengulangi kesalahan yang sama. Jadi nggak tepat, kurang tepat tepatnya ya untuk yang opsi A ini. Yang B, menggerutu dan berharap dia segera mematikan musiknya. Ini cuma menggerutu gitu ya, seakan-akan keajaiban terjadi, dia mematikan musiknya. Yang ada kan musiknya kencang ya, jadi nggak kedengeran. Ini juga bukan solusi yang tepat. Yang C, menegurnya agar dia paham bahwa tetangganya sedang tidur. Ini kesannya menegur gitu ya, kayak gimana gitu ya, agak marah mungkinnya menegur, agak kesannya kurang enak mungkin ya. Tapi kita lihat opsi D, memintanya untuk mengecilkan suara musiknya demi kenyamanan bersama. Nah ini lebih enak, lebih sopan. Jadi kalau yang mengecilkan suara musiknya, dia tetangga Anda nih masih bisa menikmati musik, dan Anda juga enak tidurnya karena memang sudah kecil suaranya. Jadi jawaban yang tepat adalah tentunya opsi D. Betul sekali teman-teman. Nah kita tetap semangat, kita ke soal berikutnya teman-teman. Anda bekerja di perusahaan ternama. Suatu hari, Anda diminta untuk memberikan nilai pada beberapa anak magang. Salah satunya dari mereka adalah anak dari sahabat Anda yang selalu membantu Anda pada saat susah. Maka tindakan Anda adalah A, memberikan tambahan nilai untuk balas jasa. Ada kesan subjektif nih teman-teman untuk opsi A ini. B, saya harap sahabat saya senang dengan nilai anaknya. Ini juga masih subjektif teman-teman, nggak perlu dipilih untuk opsi A dan B ini. Kita eliminasi. Coba yang C, memberikan nilai sesuai dengan kemampuan. Nah ini objektif teman-teman. Kita lihat yang D, memberikan nilai terbaik bila dibandingkan dengan anak magang lainnya. Masih subjektif ya kalau misalkan nilai terbaik tanpa melihat kemampuan, yang D ini ya. Jadi jelas teman-teman, ini adalah opsi C untuk kunci jawaban yang tepatnya ya, memberikan nilai sesuai dengan kemampuan. Nah itu dia teman-teman untuk video kali ini tentang FR soal manajerial. Semoga membantu teman-teman, dan jangan lupa teman-teman untuk di like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Siapa tahu nanti saya kedepannya bikin video berikutnya ya. Oke teman-teman, sukses selalu, semoga dipermudah di setiap urusannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.